Oke, gue punya pertanyaan serius nih buat kalian yang lagi nontonin video ini. Oke, jadi pertanyaannya di tahun 2024, kira-kira kalau lu pada mau beli handphone baru maupun handphone second, lebih milih handphone yang spek layarnya udah AMOLED atau spek layar HP-nya biasa aja yang belum AMOLED kayak IPS, TFT. Kira-kira kalau gue tanya kayak gitu ke kalian di tahun 2024, lebih prefer layar AMOLED atau non AMOLED? Dan pertanyaan ini nggak cocok ya buat kalian yang budgetnya unlimited. Bodo amat lah mau HP berapapun tuh gue sikat lah orang gue mampu. Kalau kantong kalian seperti itu nggak cocok pertanyaan gue. Tapi kalau masih mikir kira-kira gue pilih AMOLED apa IPS ya. Soalnya AMOLED kadang gue nggak suka modelnya. Kadang kalau gue pilih AMOLED kemahalan. Oke, coba tonton video ini sampai habis karena gue bakal kasih referensi masukan lah buat kalian mengenai perlayar-layaran khususnya untuk penggunaan di tahun 2024. Nah, di video ini kalian lagi lihat nih ada dua HP yang berbeda, tapi gue nggak kasih tau dulu nih tipe apa. Kalau kalian nggak tahu ini tipe apa, merek apa, kalian nggak bakal mana yang layar AMOLED, mana yang layar non AMOLED ya. Kasar ya. Mana yang layarnya IPS, mana yang layarnya udah AMOLED. So, secara physically, handphone itu kalau pakai layar AMOLED maupun non AMOLED, itu bisa aja nggak kelihatan bedanya sama sekali. Contoh, kayak kita pakai layar handphone yang udah IPS tapi black parah, layarnya hitam pekat, itu agak susah dibandingkan dengan AMOLED dalam keadaan secara penglihatan langsung. Dan sekarang gue kasih lihat perbedaannya. Oke, yang di sebelah kiri ini Redmi Note 10, yang di sebelah kanan Redmi Note 9. Nah, buat lo yang udah paham spek dari sini udah kelihatan mana yang AMOLED ya kan. Yang AMOLED yang di sebelah kiri, yang warna hijau-hijauan. Sedangkan yang masih IPS panel yang non AMOLED di sebelah kanan, yang warna kebiru-biruan gitu. Ya jadi di sini lo udah bisa lihat lah. Kalau lo udah tahu speknya, lo bakal tahu nih mana yang AMOLED, mana yang non AMOLED. Oke, gue bakal kasih contoh dari kedua handphone ini. Kenapa? Karena ini sama-sama Xiaomi. Kalau gue coba bandingkan lebih worth it AMOLED atau lebih worth it layar non AMOLED tapi beda merek, misalnya Xiaomi sama Oppo misalnya, itu bakal kayak jomplang aja gitu. Bang, Oppo kan tapi emang bagus, mendingan IPS lah, dapat lebih murah bla bla. Oh enggak. Makanya gue di sini gue bandingin dengan merek yang sama. Even mereknya sama, even size-nya pun sama juga, lu bisa lihat nih, kita lihat spek ya. Sama-sama ukuran 6,4 inch, beda tipis banget ya. Screen to body ratio-nya juga tipis banget sama-sama, dan untuk resolusinya juga tipis mirip banget. Jadi kedua handphone ini yang paling cocok untuk gue bandingkan, kira-kira prefer ke layar IPS atau AMOLED. Karena dari merek yang sama, brand yang sama, dan di market yang sama. Jadi jelas ya, ini cukup cukup fair lah perbandingannya. Oke, jadi gue ngomong ini cukup benar-benar netral. Gue nggak memihak si AMOLED atau IPS karena jelas kalau di sudut pakai handphone ini mirip. Kenapa? Karena dari ukuran sama, lo bisa lihat sendiri, ini gue kasih lihat, handphone ini layarnya ukurannya mirip-mirip banget, mirip-mirip aja. Baik dari sisi panjangnya, lo bisa lihat nih, panjangnya mirip-mirip. Jadi secara penggunaan harian, ukurannya tuh nggak bakal mempengaruhi experience gue dalam menilai handphone ini. Baik lebarnya juga sama, lo bisa lihat tuh lebarnya mirip ya, mirip-mirip banget. Jadi secara kasarnya handphone ini kalau dipakai mirip aja gitu, kayak nggak ada bedanya ukurannya. Oke, sekarang gue langsung kasih lihat perbedaan yang pertama. Layar AMOLED itu menang di kecerahan dan tampilannya. Di sini kalian tadi udah gue kasih lihat ya. Di kecerahannya itu nitsnya mirip-mirip di 400-an. Tapi lu bisa lihat kecerahan di IPS ini, layar HP yang non AMOLED ini kalah pekatnya. Ini bukan masalah cerah aja, cuman pekat warnanya itu kalah sama si AMOLED. Kenapa? Karena si AMOLED ini dia siap pixel per pixelnya itu hidup. Sedangkan si non AMOLED itu pixel per pixelnya dihidupkan, dinyalakan sama backlight. Masih pakai lampu-lampu LED-LED kecil tuh untuk layar yang non AMOLED. Jadi beda tingkat kecerahannya. Si IPS panel itu masih pakai backlight, masih pakai reflektor mantulin cahaya dari LED-LED kecil. Sedangkan AMOLED dia setiap pixelnya itu nyala. Jadi wajar kalau kita lihat di cahaya, gue kasih bukti dah. Ini cahaya di ruangan gue ini terang men. Lu bisa lihat nih debu-debu di softcase gue itu kelihatan jelas kan. Ini bukti bahwa cahaya di ruangan gue ini cukup padat ya kan. Nah dengan cahaya seterang ini, siang-siang dan ada cahaya tambahan di studio gue, ini ngelihat bahwa layar IPS itu kewalahan untuk menghasilkan warna
yang jelas dilihat oleh mata. Sedangkan layar AMOLED gampang banget. Lu bisa lihat layar AMOLED masih jauh lebih jernih, jauh lebih nyaman dilihat. Lu lihat tuh mulai dari jamnya sampai ikon-ikon bawah. Semuanya terlihat lebih jelas. Ini bukan masalah siapa yang bisa lebih cerah, siapa brightness yang lebih terang, bukan. Ini udah beda teknologi. Karena teknologi yang ada di IPS panel, itu tingkat kesilauannya jauh lebih silau ketimbang si AMOLED. AMOLED tuh warnanya jauh lebih pop up, jauh lebih menimbul ketimbang layar IPS. So, kalau lo tanya brightness si IPS misalnya lebih terang sedikit dibandingkan AMOLED, tetap aja AMOLED bisa nyaingin kecerahannya di outdoor. Jadi udah jelas ya kelihatan ya, kalau kita di outdoor, di luar ruangan, cahaya yang cerah, layar AMOLED itu menang kemana-mana. Dan di sini udah clear ya, ini dari pabrikan yang sama, brand yang sama, di market yang sama. Nggak ada nih HP-HP flagship yang gue taruh di sini. Nah, lo bisa lihat nih ikon-ikonnya di sini benar-benar kelihatan secara jelas. Sedangkan di IPS ya layarnya non AMOLED udah kewalahan tuh, brightness-nya masih full. Ini bukti yang pertama gue kasih lihat ke kalian bahwa layar AMOLED di poin ini jauh lebih baik ketimbang layar IPS. Nah, sekarang di poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya ini menurut gue ini relatif ya. Kalau di poin ini si layar IPS ini kalah telak kemana-mana. Kalahnya di mana? Kalau kita ke background putih. Kenapa gue bandinginnya harus ke background putih di poin kedua? Karena banyak banget kita di daily, di penggunaan harian, itu pakai HP itu banyak background putih. Contoh masuk ke apps, ada aja background putih. Baca berita, ya kan, baca-baca teks tuh background putih. WhatsApp ada background putih di keyboard ya. So di background putih layar IPS itu tergantung brand, tergantung market. Kalau dibandingkan di market yang sama yang non-flagship, layar AMOLED background putih tuh jauh lebih baik, jauh lebih terlihat nyaman di mata. Tapi beda cerita ya, kalau lo bandingkan dengan layar non-AMOLED contohnya, layar yang masih IPS tapi produk Apple punya si iPhone, contoh kayak iPhone SE 2020 ya, itu udah beda men. Itu putihnya tuh emang pekat, cakep, cuman ada harga dan rupa, tetap aja mahal. Nah tapi kalau kita bandingkan di market yang sama-sama, di harga misalnya contoh sama-sama HP bekas di harga sejuta-sejutaan, lo layar yang non AMOLED background putih itu tetap aja kurang enak dilihat dengan kalau kita bandingkan dengan layar AMOLED-nya. So dari poin kedua ini tetap menang AMOLED ya kan. Nah di poin yang berikutnya, poin yang ketiga, background gelap, background hitam. Ini putih juga cukup banyak dipakai dan background gelap juga banyak dipakai ketika kita menggunakan handphone. Nah di poin ketiga ini AMOLED menang lagi cuy. Kenapa? Why? Karena kalau di background hitam, gue yakin lo udah pada tahu semua lah. Si AMOLED itu jauh lebih hemat daya. Sedangkan si IPS panel di background hitam, itu lampunya tetap aja nyala. Harus menyalakan lampu LED-nya agar layarnya itu bisa terlihat sama mata kalian ketika menggunakan handphonenya. Sedangkan si layar AMOLED di background hitamnya itu benar-benar nggak makan daya. Dan ini gue kasih lihat, nah di background hitam ini itu nggak ada arus yang tersalurkan untuk pencahayaan. Sedangkan di layar IPS meskipun background gelap itu tetap aja butuh arus untuk menyalakan backlight ya. So makanya kalau kita di background hitam, apalagi layar yang non AMOLED, kita pakai di kamar misalnya sebelum tidur pakai handphone, itu kelihatan banget background hitamnya. Wah kurang pekat banget. So ini 3 poin yang gue kasih lihat ke kalian aja, itu udah menggambarkan bahwa layar AMOLED itu jauh lebih the best ketimbang layar IPS. Nah, but the answer is dari question gue di awal, kira-kira tahun 2024 lebih pilih layar handphone dengan AMOLED atau non AMOLED? Jelas jawabannya gue lebih prefer atau lebih menyarankan kalian untuk pilih layar AMOLED di tahun 2024. Why? Coba lu pilih aja, coba lu cari. Coba lu browsing, searching, layar AMOLED di tahun 2024 tuh udah murah, banyak banget pilihannya. Mulai dari harga di bawah sejuta, ada harga sejutaan banyak, harga 2 jutaan udah dapat layar AMOLED HP baru lagi.